Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nabila, NIM 19091247 dari PKH Universitas Riau angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Zudi sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Aparatur Sipil Negara. Nah, pada soal pertama yaitu bagaimanakah laporan terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat ASN yang diperiksa tanpa melalui proses pidana. Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Hasanuddin Profesor Guntur Hamzah menyatakan bahwa pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara bisa diselesaikan di tingkat administrasi pemerintahan. Tetapi jika ditemukan niat jahat untuk masuk ke wilayah pidana korupsi. Nah, selain itu Profesor Zudan Arif Farullah memaparkan bahwa masyarakat masih bisa melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah. Nah, beliau menambahkan kalau laporan itu bersifat administratif diselesaikan melalui pengawasan internal pemerintah. Tetapi kalau ada indikasi pidana tetap ditangani aparat penegak hukum. Contoh pada Kementerian Agama adalah keputusan Mahkamah Agung RI nomor 128 Kapitsus 2013 pada tanggal 30 Juli 2013 atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Kementerian Agama terkait jabatannya sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pada masa salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat dan keputusan Mahkamah Agung nomor 1709 K garing Pitsus garing 2013 tanggal 13 Januari atas tindak pidana korupsi terkait jabatannya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, keputusan lembaga penegak hukum tersebut atas dua contoh penyalahgunaan wewenang jabatan sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah dan sudah dilakukan eksekusi atas putusan tersebut. Kedua yaitu bagaimana sistem penunjukan anggota dari KASN dan berapa lama masa berlaku dari anggota KASN tersebut, serta apa wewenang KASN dalam proses pengisian jabatan pemimpin tinggi. Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan KASN menjadi lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Hal tersebut dimaksud untuk menciptakan pegawai ASN meliputi PMS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan anggota TNI atau Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN yang profesional, berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral. Nah, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN beranggotakan 7 orang komisioner, 2 orang diantaranya menjabat sebagai ketua dan wakil ketua. Nah, pada masa pengurusan komisioner KASN berlangsung 5 tahun. KASN berwenang sebagai yaitu mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pemimpin tinggi, mulai dari pembentuk panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan jabatan tinggi. Nah, selanjutnya tugasnya yaitu mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas
nilai dasar serta kode etik perilaku pegawai ASN. Soal ketiga yaitu apa saja kendala di lapangan terkait penilaian kinerja PNS dan apa saja yang menjadi mitos baik kendala tersebut dan bagaimana cara mengatasi kendala dan mitos tersebut. Nah, proses penilaian dilakukan secara sistematis dan reguler, harian, pekanan, dan triliunan, semesteran. Nah, dan tahunan dipadu oleh pengelolaan kinerja unit SDM. Penilaian kinerja atas langsung dari tim penilaian kinerja pada tingkat instansi. Penilaian perilaku pegawai dilakukan pengamatan 360 derajat yang artinya bukan hanya atasan yang memberikan penilaian seperti pada DP3 dan juga PP46, tetapi rekan kerja setara, bawahan, dan bahkan penilaian mereka mendapat jasa juga diikuti dalam penilaian perilaku. Nah, penilaian kinerja juga didorong untuk mendapatkan distribusi normal yang artinya ketika penilaian dibagi menjadi kinerja di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi, maka sebaran terbesar adalah pada sesuai ekspektasi. Kemudian dalam porsi lebih kecil terdapat yaitu di atas ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Contohnya kendala yaitu kesalahan persepsi tentang penilaian kinerja atau adanya mitos tentang penilaian kinerja, mitos dari kelemahan kompetensi dan manajerial dalam pengembangan diri dan pengembangan anak buah, serta persepsi tentang salah cara memberikan penilaian kepada anak buah. Mitos lainnya yang sudah disebutkan adalah persepsi bahwa kalau sudah ada sistem IT berarti sudah ada manajemen kinerja yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana terkait pejabat yang duduk di jabatan penting atau tinggi dan mengangkat keluarganya untuk duduk dalam jabatan PNS. Nah, apakah praktik ini sudah sesuai dengan konsep good governance? Penetapan good governance dapat dijadikan sebagian dari upaya untuk melaksanakan azas-azas demokrasi dan demokratisasi yang merefleksikan di ujung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa dan ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan negara, misalnya dengan penegakan prinsip rule of law atau supremasi hukum dalam aspek kehidupan negara. Good governance juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahannya yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan negara. Nah, yang terakhir yaitu apa saja yang menjadi indikator disiplin kerja dan bagaimana penjatuhan hukuman disiplin kerja ASN. Nah, indikator yang mempengaruhi disiplin kerja yaitu tujuan dan kemampuannya, teladan disiplin, bebas jasa, keadilan, waskat atau pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Nah, dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin pegawai negeri sipil adalah
kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah tadi jawaban dari saya atas pertanyaan dari Bapak Zudi. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.